penyakit. Pasti seperti itu kan. Kebanyakan saya dengar orang tuh seperti itu keluhannya. Dosa apa kok paling musibah tak buang. Ya, seperti itu. Ingat padahal. Tapi kadang apa ya akan hal itu apa ya? Padahal dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, semua musibah dan kesalahan, kesusahan yang menimpa kita adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan. Jadi dengan taubat, jangan dengan beristighfar. Saya sudah pernah sampaikan ya waktu sampai hadir kayaknya. Waktu itu kalau menimpa jiwa kita, musibah itu menimpa diri kita, maka yang harus diperbaiki diri kita. Misalkan karena dosa kita yang harus dihapuskan. Kalau berhubungan dengan ekonomi kita, barangkali itu disebabkan oleh harta kita. Bisa jadi harta kita itu banyak harta haram, atau harta riba, atau harta syubhat, atau harta yang belum disedekahkan. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan berhubungan dengan keluarga, barangkali itu disebabkan oleh hubungan kita dengan keluarga. Misalkan kalau kita ada sesuatu dengan keluarga kita, dengan istri kita, kita harus introspeksi diri. Barangkali hubungan kita dengan orang tua yang harus diperbaiki, entah orang tua sendiri atau mertua. Itu kalau berhubungan dengan keluarga, karena memang disebabkan perbuatan kita sendiri. Kalau kita menolak, ini berarti menolak ayat barusan. Gitu. Ini perlu disampaikan karena memang konsep rehabati itu dengan metode tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi kita harus mengingat dulu. Kenapa kesulitan ya sembuhnya? Kenapa ya kok kesulitannya? Apa sih? Diingat apa sebenarnya yang terjadi sebelum sakit itu. Sebelum sakit itu datang, apa yang terjadi? Itu yang harus diingat. Perbuatan dosa apa maksudnya ya kita telah berbuat. Terkadang kita abai, terkadang kita lupa, terkadang kita tidak merasa akan dosa-dosa itu. Masa sih dosa itu menyebabkan sakit? Kelihatan tidak dosa itu? Tidak kelihatan. Dosa itu akan mempengaruhi jiwa, akan mempengaruhi jiwa kita. Bukan langsung ke fisik, tidak langsung ke fisik kita, tapi ke jiwa kita terlebih dahulu. Jika jiwa kita sudah tidak nyaman, kacau, itu baru larinya ke fisik kita. Tapi saya enak-enak aja jiwa Ustaz, tapi langsung sakit ini sini misalkan, sakit sini misalkan, atau langsung jiwa kita enak-enak aja tapi langsung sakit kanker misalkan di payudara. Kata Ustaz Naik, kanker itu murni penyakit setan, bukan penyakit biasa. Sekalipun diangkat, dioperasi, kanker itu bisa jadi akan mengakar lagi.
Kenapa? Kenapa dia dibilang penyakit setan, penyakit sihir? Karena yang harus dihilangkan itu adalah akarnya, kanker itu. Akarnya. Bagaimana cara menghilangkan akarnya? Dengan cara operasi banyak yang gagal. Mengangkat akar dari penyakit kanker itu. Percaya nggak kalau kanker itu non medis? Percaya nggak? Kanker itu non medis. Secara kedokteran medis, tapi dokter belum bisa menemukan obat dari kanker itu sendiri. Mungkin cuma pencegahan itu enggak. Solusi dari dokter terakhir adalah operasi pengangkatan akar. Tapi kadang akarnya belum terangkat. Akarnya tidak terangkat. Apa nyuman kanker payudara? Kanker darah bagaimana? Bukan cuma kanker payudara, kanker darah juga. Istilah semua kanker gitu. Kanker ada kanker hati, tulang itu kan ya. Sebenarnya apa sih penyebab kanker itu sendiri? Kenapa ada kanker darah, ada kanker tulang? Karena memang cara masuk setan ke dalam tubuh itu melalui peredaran darah. Kenapa ada kanker otak? Karena memang jalannya darah itu dari jantung ke Kenapa kebanyakan kanker payudara? Kenapa? Karena kolbu kita itu ada di mana? Ada di mana? Ada di bagian dada. Ada di dada. Kolbu kita ini di dada, bukan di perut. Sedangkan target utama setan masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah kolbu. Target utama setan adalah kolbu. Ketika Nabi siapa yang penyakit boroan itu? Ayub. Setan mohon izin kepada Allah untuk melakukan sebuah penyakit gatal itu ya, borok ke dalam tubuh Nabi Ayub. Allah dipersilakan, diizinkan oleh Allah, tapi Allah tidak mengizinkan untuk menyakiti hatinya. Tidak mengizinkan menyakiti hatinya, karena memang target setan itu hatinya, tapi tidak diizinkan oleh Allah kolbunya, karena kolbunya penuh dengan keimanan kepada Allah. Ketika Nabi Ayub seluruh tubuhnya berpenyakit borok, apa hilang keimanannya? Tidak, karena dijaga oleh, tidak diizinkan, meskipun seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit. Tapi saya pernah baca di situ, atau pernah saya dapati seminar tuh gini, kanker payudara sekarang menjalarnya juga ke cowok, ke bapak-bapak, ke orang laki-laki. Itu justru bukan karena hal apa, ada faktor eksternal juga dari ayam potong yang banyak mengandung vaksin, hormon pembesar daging, yang akhirnya banyak mengendap di bagian dada laki-laki yang doyan makan itu ya. Jadi non medis atau medis pun bisa dibuktikan secara kedokteran bisa seperti itu kan ya, bisa secara medis. Kalau memang secara kedokteran, apa barusan ada? Iya. Apa itu? Pak tadi udah lupa ada pada ayam bagus berarti ya. Iya, ayam kan? Iya, ayam. Nah, berarti secara kedokteran itu merupakan kotoran yang masuk ke dalam jiwa. Oh gitu. Iya.
Itu kotoran yang secara kasat mata, yang tidak kasat mata. Iya, pertanyaannya kenapa lebih banyak ke wanita, lebih banyak ke wanita kanker itu? Pertanyaannya kenapa? Karena wanita ya pada prinsipnya agamanya kurang, akalnya kurang, udah kita kurang. Ya, itu secara kejiwaan, secara jiwa, secara apa namanya, medis, tentang anatomi tubuhnya ya. ya. Lebih lemah lah dari laki-laki. Nah, itu. Kalian tahu jerawat? Jerawat itu nanahnya sebanyak apa sih? Sebanyak apa nanah jerawat? Nggak pernah gitu. Sedikit kan? Sakitnya gimana? Ya, sakitnya gimana? Padahal cuma nanah mengubah dari warna merah ke putih aja. Berubahnya warna merah ke putih. Darah yang mengental, mengendap, membeku jadi warna putih. Kok bisa jadi sakit sih? Pun secara medis merah ke putih ya enggak juga, Ustaz. Itu yang berwarna putih itu antara kuman dengan sel darah putih. Sel darah merah tidak main di situ. Iya, kan artinya harusnya kan aliran darah itu kan merah, tapi terhalang oleh kuman, akhirnya jadi nanah. Iya, istilahnya kalau bahasa gampangnya pergumulan antara sel darah putih dengan kuman itu. Nah iya, kalau kita darahnya kan merah ya. Kenapa sih kalau ada yang putih itu kok bisa sakit gitu maksudnya? Itulah Pelajaran biologi. Itu kenapa? Darah kita merah. Tapi setelah ada putih-putihnya seperti jerawat ini, kenapa sakitnya kok sakit? Padahal sedikit, kok bisa menyakiti jerawat itu? Seakan. Kenapa? Kuman. Iya. Kuman itu apa? Kuman itu ya faktor eksternal yang datang masuk ke badan kita. Kotoran, itulah gampangnya kotoran. Masuk kan? Sedikit saja ada kotoran di dalam tubuh kita yang menghalangi darah merah ini, rasanya sakit. Jerawat kecil kotorannya, sakitnya luar biasa. Apalagi jerawatnya sampai cerewet beton. Kan sedikit sebenarnya, nanahnya sedikit, tak sebanyak darah, tapi menghalangi darah. Itu merupakan apa? Kotoran. Ya, kotoran. Betul enggak kotoran itu? Nanah kotoran enggak? Nanah kotoran tidak? Iya, termasuk sudah. Termasuk kotoran. Sudah termasuk. Ini yang bersarang di kulit atau di tubuh kita, sedikit aja jadikan sakit, apalagi kotoran jiwa. Kotoran jiwa. Nanah itu yang kasat mata. Kotoran jiwa tidak kasat mata. Percaya tak kalau bisa menjadikan penyakit juga itu? Sedangkan nanah sedikit aja kotoran yang ada di dalam tubuh kita yang menghalangi peredaran darah merah untuk lewat, Sangat mengganggu. jadi sakit, apalagi kotoran jiwa. Kok bisa jadi penyakit jasad, Ustaz? Bingung lagi pertanyaannya. Katanya jiwa, tapi kok jadi penyakit jasad? Coba sampean kalau banyak masalah, jantung sampean gimana rasanya? Berdetak ya. Detaknya itu kencang atau melambat? Mengencang. Kadang kencang, kadang lambat. Iya. Kalau kita sudah gini ya, karena kaget misalkan shock dengar kabar
Aku putusin kamu ya. Weh, operan kecil bentar. Saya misalkan ini, aku putusin kamu ya, lemas. Kira-kira jantung kita detaknya itu kencang apa lemah? Lemah. Kalau kita marah, kencang. Normal enggak? Enggak normal. Kalau sudah jantung kita tidak normal, peredaran darah kita tidak lancar, kan berpengaruh kepada jasad. Tuh. Kenapa kotoran jiwa berpengaruh kepada jasad? Karena terkadang memang dari jantung kita, dari kolbu kita. Karena jiwa itu adalah kolbu. Beda ya, jiwa kolbu beda. Maksudnya pengaruhnya ke kolbu kita. Kotoran jiwa itu berpengaruh kepada kolbu kita. Sering kali ini Ustaz Ahmadi menyela-nyela. Kalau ke pasien itu menyela-nyela. Sampai itu sebenarnya apa? Sebelumnya apa? Itu telusuri sampai ingat. Tuh. Karena apa? Ingin meretas kotoran jiwa itu, ingin membuang kotoran jiwa itu. Coba jerawat aja. Jerawat, kalau tidak dibuang putih-putihnya, sakitnya masih tetap. Iya enggak? Kalau tidak dibuang putih-putihnya, coba lah pencet pedas, demam lah gitu ya. Sama. Jiwa itu juga betul. Apalagi terbesit dalam jiwa kita itu sebuah amarah yang terpendam, dendam, hasad. Nih yang perlu. Itu secara internal. Secara eksternal apa? Ya yang masih seperti dosa-dosa itu, dosa-dosa perbuatan kita, masih sering melakukan dosa, itu merupakan eksternal dan internal. Kalau kesombongan, hasad, iri, dengki itu kan langsung ke perasaan, langsung ke jiwa. Tapi dosa itu merupakan eksternal dan internal. Kenapa begitu? Karena kadang dilakukan dengan sebuah perbuatan. Seperti dosa maksiat dilakukan secara perbuatan, dosa syirik yang masih suka menaruh jimat di dalam rumahnya, misalkan benda-benda yang dianggap sakral, semacam keris. Oh ya, di rumah masih ada keris saya, tapi bukan keris saya sendiri, keris kita. Dan juga ini lupa saya. Ini saya bawa karena saya lupa membakar, masih di dalam tas. Kebetulan bisa juga dibikin konsep. Apa ini? Ini ada kecolongan saya. Rombong itu punya saya, tapi di dalam rombong itu ada semacam ini yang menemukan beliau. Nah, sekecil ini pun juga berakibat fatal. Karena apa? Kalau ini dianggap sebuah penglarisan untuk jualan, mungkin bisa saja jualannya itu laris, tapi itu bukan bukan rezeki. Meskipun laris, bukan rezeki yang memang digariskan oleh Allah. Betul enggak? Laris dah. Kalau penggunaan penglarisan laris dah. Tapi bukan rezeki yang digariskan oleh Allah. Bisa saja suatu saat itu akan hilang tiba-tiba, meskipun dagangannya sampean itu laris, rezekinya sampean itu hilang tiba-tiba, akan mengalami kebangkrutan dalam waktu yang
masih laris-laris, bisa seperti itu. Atau tidak ada keberkahan, misalkan laris tapi masih kurang aja, seakan-akan dagangannya laris tapi tidak bisa nabung, tidak bisa nabung. Tuh. Karena apa? Karena memang bukan rezeki yang digariskan oleh Allah dengan sebuah penglarisan itu. Karena rezeki itu dari Allah sudah ditetapkan. Kalau kita dapatnya rezeki segini, kita menggunakan penglarisan, dapatnya setimba, dimasukkan ke wadah yang seperti ini, kira-kira kemana larinya yang seperti ini? Kalau dituangkan, rezeki kita segini, wadahnya dari Allah. Kita menggunakan penglarisan, dapat satu timba, kira-kira masuk kan? Kemana itu? Kalau dituangkan ke wadah yang segini, satu timba itu, cara kelancar. Iya. Iya, ya itu cara kelancar ya kemana-mana. Ada juga konsep begini katanya Ustaz. Memang sama Allah tuh sekalian aja dilaris-larisin untuk melihat kadar keimanannya. Dia pilih percaya dengan buhul yang terpasang atau justru beriman dengan Tuhannya. Ya kalau sembah laris otomatis kepercayaan kita Ya terkikis lah, terkikis. Kepercayaan kita dengan ini seperti yakin. Iya. Nah, kita kalau misalkan ini dari seorang kiai atau seorang dukun, saya tidak mau menyebutkan kiai ya, Iya. mungkin kiai ada yang oknum aja, kiai juga mengasih penglarisan gitu. Dukun ya, misalkan dukun ngasih kayak gini, kalau laris otomatis balik lagi dah, memperbarui dah, diperbarui. Kok laris ya, baju boleh, habis boleh, minta boleh. Kalau sudah mempercayai kepada hal semacam ini, ya otomatis keimanannya mengikis. Tuh pada dimakan. Tuh, kecolongan ya. Dan waktu itu, mohon maaf, di warung saya, bukan warung saya sebenarnya, baru titipan saya jual bakso tuh di Rukia. Ketika saya Rukia keluar, saya mampir ke Rukia. Ya percuma saya Rukia kalau di rombongnya ada kayak gini kan ya. Pantesan kok tambah nama tambah melorot. Ya, pada waktu itu pengalaman aja. Ini kotoran jiwa yang secara eksternal. Dosa-dosa ini kalau diyakini sebagai penglarisan ini termasuk dosa syirik. Apa itu syirik? Syirik itu yang mendua. Kalau sudah mendua, biasanya tentram tak? Kalau mendua tentram tak? Tentram. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, cuma bertanya. Ada luka kena jeruk Ustaz. Kalau sudah mendua tidak kira tentram. Sama dengan kesyirikan tidak bakalan tentram. Allah tidak suka disekutukan. Allah tidak suka diduakan. Tidak akan tentram kita. Perlindungan Allah akan kurang. Kalau rezeki, Maha Rahman Ar-Rahimnya Allah tetap sebenarnya tidak akan mengurangi. Tetap masih dikasih rezeki, kita dikasih makan, kita dikasih bernafas kita. Tapi perlindungan Allah itu kurang. Tidak akan enak itu kalau sudah mendua. Tidak kira tentram. Itulah semacam itu dah kesyirikan. Tidak akan tentram kita. Ada yang mau bertanya?
Ya sudah, sambil ditanyakan Ustaz. Ustaz, kalau saya nggak pernah gini, suami saya tuh bukan gimana ya, bilang suami bukan suami, masih gimana itu suka gini gitu. Tapi saya kan nggak pernah, masa saya ikut dosa. Kalau dosanya mungkin kalau perempuan itu dosanya itu selama yang laki mengarahkan kepada Allah itu boleh diikuti. Tapi kalau sudah di luar jalan Allah itu, tapi yang perempuan mengarah ke Allah sendiri, itu dosa laki-laki tidak tertanggung ke yang perempuan. Tapi kalau yang perempuannya melenceng dari jalan Allah, yang lakinya meskipun lurus kepada Allah punya tanggungan yang laki. Berarti saya bebas. Insya Allah. Saya juga tidak menentukan, tapi ini konsepnya seperti itu. Karena kepemimpinan itu ditanggung orang laki-laki. Tapi perempuan harus berani mengingatkan suaminya. Ini jalannya. Harus berani mengingatkan suaminya. Sekedar mengingatkan. Hanya itu. Kau ingatkan gaya mana sih? Kenapa? Ingatkan ada kamu dengar. Maunya pendapat sendiri. Mau mengingatkan? Sudah diingatkan, gitu. Tapi Oh iya, yang penting sekedar diingatkan, itu jalannya coba. Supaya apa? Kalau sudah diingatkan, kita sudah terbebas. Kalau tidak diingatkan, kita bisa dibilang setan berjilbab katanya. Karena diam membisu, setan berjilbab yang bisu. Setan berjilbab yang bisu karena diam dalam kebatilan. orang yang itu juga orang Ustaz juga orang sampai lupa. Jangan gitu. Apa? Iya, yang penting kita mengingatkan aja. Kalau kita tidak mengingatkan, itu bisa dikatakan setan berjilbab yang bisu. Ya, kita sekedar mengingatkan itu sudah. Kita sudah tidak punya tanggungan kalau sudah diingatkan, itu aja. Nah, kalau yang pihak wanita yang memiliki melenceng maksudnya dari syariat Islam, terus laki-lakinya tidak bisa mengarahkan, itu kita masih punya tanggungan tuh. Meskipun kita sudah mengingatkan berkali-kali yang perempuan, karena memang konsepnya untuk seorang laki-laki itu untuk mengarahkan wanita berat, tidak cukup sekali. Kalau wanita mungkin cukup dengan mengingatkan sekali, 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau seorang laki-laki ini tidak cukup di sana. Makanya yang waktu pertemuan kemarin saya bilang, kalau mau menjadi pemimpin wanita, kita sebagai laki-laki harus bisa menjadi, maksudnya bisa memimpin diri kita sendiri atau mau dipimpin orang lain atau mau dibimbing. Kalau mau membimbing wanita harus mau dibimbing orang lain, mau diingatkan dulu. Setidaknya mengingatkan diri kita sendiri lah, bisa memimpin diri kita sendiri sebagai laki-laki. Itu dalam pertemuan yang kemarin. Kalau saya bertentangan, Ustaz. Dan suami saya mau balikan ke saya, asalkan saya berhenti ikut dia. Dan saya mau menerima dia, asalkan saya tidak dilarang untuk ikut gini. Ya, sebisa mungkin ini yang sulit. Yang laki-lakinya ini kita sebenarnya tidak ada pemaksaan untuk mengikuti ruqyah terus ya. Cuma yang kita titipkan itu bukan ruqyahnya sebenarnya,
Yang kita titipkan itu bagaimana kita itu hijrah secara orientasi jiwa, bisa kembali. Dulu kan saya sudah senang kan gitu, waktu perubahan dari bapak anak itu ketika Bu Sunit itu baru sembuh dari sakitnya, kemudian hijrah dengan mengubah orientasi jiwa, taat ibadahnya. Kemudian bapak yang katanya ibu itu sehari-harinya tuh di jalan, di becaknya, kemudian sekarang sudah mulai pulang sore untuk sekedar ikut istiqomah beribadah. Itu sebenarnya sudah senang. Putranya juga gitu, kan gitu, sudah mulai ibadah, sudah jimat-jimatnya sudah dihancurkan semua. Itu sudah sebenarnya sudah senang waktu itu. Karena memang konsep kita itu, tujuan akhir kita dinyatakan rukyah itu berhasil ketika sudah ada yang berubah seperti itu. Bukan sekedar sembuh, bukan sekedar sembuhnya, tapi keluarga bisa berubah seperti itu, bisa berubah. Yang awalnya jarang ibadah bisa ibadah, itu keberhasilan yang luar biasa sebenarnya dalam metode rukyah. Tuh. Tapi kalau sudah kembali lagi ke itu karena mungkin ada pengaruh-pengaruh yang dari luar itu, kan itu seperti itu. Seandainya orang-orang di luar kita yang tidak suka dengan rukyah itu tidak usah berbicara apa, tidak usah memfitnah-fitnah apa. Nih, cuma sekali lagi saya peringatan ya bagi teman-teman jamaah yang ada di sini, kalau ada sesuatu dari luar, omongan, fitnahan, tolong jangan ditanggapi, karena memang yang terjadi seperti keluarga Ibu Sunit ini, yang awalnya sudah mulai hijrah, mulai ibadah dengan orang ketidaksukaan orang, kehasadan orang, difitnah semacam ini, semacam itu, akhirnya suaminya balik lagi ke jalan yang di luar, sehingga meninggalkan Bu Sunit. Kan iya Bu Sunit. Putranya gimana Bu Sunit? Masih tetap enggak? Masih ibadahnya gimana? Ya. Tidak dengerin omongannya orang juga. Itu jimat-jimatnya sudah dilepas semua. Tapi yang satu itu gimana itu yang pakai rompi itu masih? Tidak mau dirukyah lagi, tidak mau dihadirkan ke sini. Ya ampun, ada di taman Karangmelok. Dari Karangmelok. Sekali-kali mungkin bisa dihadirkan untuk dibersihkan. Itu memang sering rukian. Sudah rukyah. Di mana? Tahu di mana ya? Katanya Yang di ini, yang di mana ini? Karbuti ya. Iya. Tak apa, yang penting mau melepas saja. Ini mumpung ada orangnya, jadi dikatakan juga mungkin tidak ya, sebagai contoh aja. Mumpung ada orangnya. Saya ngerukyah Bu Sunit ini, putranya itu di tetangganya sudah, dan ikut dampingi, yang dampinginya saudara-saudaranya yang lain. Tiba-tiba datang, masuk rumah, banting. Seakan-akan tertarik, padahal jauh sudah di rumah tetangganya. Ketika Bu Sunit itu dirukyah, datang, banting di rumah. Kenapa? Saya tanyakan, pernah memakai baju krek? Tahu baju krek? Enggak. Hah? Baju kekebalan itu yang warnanya hitam, ada tulisan emasnya itu, tulisan. Cuma pakai itu pinjam punya temennya. Pengaruhnya sudah luar biasa. Punya pinjam juga, bukan punya sendiri, pinjam punya teman. Pengaruhnya sudah luar biasa. Dari rumah tetangganya itu datang, artinya mau ganggu saya ketika menjadi
Seakan-akan tertarik. Karena saya mau fokus ke Busune waktu itu masih sakitnya masih belum sembuh. Setelah dinetrapkan, tak suruh keluar lagi, menjauh lagi sama saya. Tuh, kotoran jiwa secara eksternal, contoh aja. Merasa ingin memakai itu sebagai kekebalan, tapi tidak tidak menyadari kalau bahwasanya itu perbuatan yang mudarat. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya mau nanya Novi gimana? Sudah mulai enak? Sejak kapan? Mulai itu jadi bekerja. Iya itu. Yang terakhir Kesadaran awalnya itu dan terakhir ya lama mungkin. artinya mulai pukul itu dihancurkan, mulai kasur itu dibongkar. Alhamdulillah kan sih sakit. Terus bisa seminggu terakhir kerjaan itu. Nah iya kan itu kan artinya dibongkar biasa, tapi paginya kan dirukiah, disiram air rukiah kan kasurnya itu, meskipun tidak ketemu yang penting kita rukiah airnya, kemudian dikasih minum madu, malamnya muntah darah. Oke, malamnya apa besoknya? Besoknya muntah darah. Alhamdulillah sudah enak. Iya. Alhamdulillah itu nyaman sekarang. Jadi keluar. Tapi saya titip itu ibadahnya juga ngaji pikir ya, saya pesan. Nih, jadi yang masih kayak ibu satu kali rukyah, apa namanya, jangan merasa nanti udah ada hasilnya ya. Tuh Novi itu berapa kali? Tuh, sampai kita menemukan bonus sampai kita ke rumahnya satu keluarga di rukyah semua, kita bertiga ya, berempat sama itu Ustaz Ahmadi, istrinya, dan Ustaz Samsun, kita rukyah semua. Konsepnya seperti itu. Makanya saya minta ibu nanti bisa, ibu yang ada keinginan rukyah keluarga anaknya, saya kasih saran cucunya mumpung masih dini, jangan sampai. Soalnya itu ya, anak saya pertama itu kan umurnya tinggi. Jadi dia itu istri kan bukan anak istri kan Di Jember. kami. Nah dulu istrinya itu kan karena bapaknya orang Jawa dan itu, jadi anaknya juga ikut. Ya tidak apa-apa, misalkan kita hanya seperti ini, kita ketemukan dulu dengan rukyah, siapa tahu ada hidayah, mamanya itu yang dari Banyuwangi itu bisa berangsur-angsur meninggalkan kejauhannya itu. Harapannya kita seperti itu, kita perlahan aja gitu. Kita perlahan aja, tidak harus kita banting matahkan, kita perlahan. Cucu saya itu memang Ini dua-duanya itu memang lain. iya. Yang kecil itu ya dia berbahasa itu sering berbahasa Inggris terus tidak pernah belajar, jarang mau, kalau dia mau ngomong, tapi dia itu kalau sekolah maksudnya udah bisa membaca, bisa segala macam. Seakan-akan punya kelebihan Nah. gitu. Iya. Itu. Jembernya Jember mana, Bu? Di Jember anu, Pak, rumah Tegal Besar. Tegal Besar. Kebetulan kalau di Tegal Besar itu bisa disampang-sampangin sama tim saya di Jember. Biasanya karena tim Jember itu ada tempat di Tegal. Kita yang dulu ke sana Tegal Besar kan ya? Depannya Armet itu. Hah? Depannya Armet. Nah, namanya waktu itu Di mana? saya ikut. Depannya Armetan itu. Iya. Iya Tegal Besar kan. Nah, itu. Tim Jember itu punya tempat di Tegal Besar. Kalau misalkan kita arahkan ke tim Jember gitu. Alhamdulillah waktu ke anak kemarin nanti saya ikut. Cuman anak saya tidak mau masuk keluar. Iya. Tidak apa-apa.
memang efek ke anak itu yang perlu diruqyah itu orang tuanya. Iya. Makanya saya minta itu orang tuanya, karena mumpung masih dini. Kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, punya dosa sendiri, itu kan sudah ke anaknya yang harus dididik. Tapi kalau masih sekarang mungkin masih bisa lewat orang tuanya. Sejak dari dulu itu bisa dia dari sekolah, kalau dia emosi marah, dia itu mukul diri sendiri, kalau tidak pinjam pohon. Iya. Karena pohon pisang sentas baru Itu. pohon. Kasihan. Gara-gara ya agak selisih soal sama bapaknya. Iya. Jadi terus sekarang gitu, setiap ada emosi apa aja dibuang. HP misalnya HP dia nggak mau ada dibuang, dihancur. Kadang dia ambil pukul, dihancur itu apa? Ya itu. Seakan-akan beliaunya tuh dikendalikan. Kalau sampai kayak gitu, seakan-akan beliaunya dikendalikan. Memang Sama- bukan anak saya itu kalau saya banget. Anak itu aku saya kesana kan, dia masih belum mengalami saya kesana. Iya, saya obat sabar. Kadang bawaan saya uang besar, uang saya dari rumah dia, tapi saya tidak pernah. Sampai orang tuanya itu udah beberapa kali memang kan mau pisah sama saya. Iya. Dia itu katanya anak saya itu kalau jauh marah, kalau udah dekat dengan istrinya tidak bisa apa-apa. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah dia istrinya itu ikut dengan Ustaz Ana itu, istrinya Ustaz siapa itu? Alhamdulillah sekarang kemarin itu waktu dengan dia itu istrinya itu. Sekarang dia walaupun sholatnya kadang-kadang, dia alhamdulillah. Ya itu harus dengan pelan-pelan dibawa untuk diruqyah. Memang tidak langsung harus dipatahkan, tidak, tapi kita harus membimbing secara perlahan. Ini memang waktu saya diperlakukan ya seperti itu, tapi saya tidak pernah marah. Ya saya ikhlaskan aja, setiap saya bangun, saya bangun berdoa pokoknya diberi hidayah untuk saya. Ya. Ya alhamdulillah sudah mulai kelihatan hasilnya. Jangan semua bagus. Iya, kasihan kalau Sebetulnya orang kalau saya sudah nggak saya nggak terima pas aku jangan. Saya berdoa saya jangan sampai anak saya itu sama anak saya bisa. Jadi saya nggak terus, walaupun ada pelakuan yang ibaratnya nggak anu, tapi saya tuh alhamdulillah. Iya. Ya sekarang ada hasil-hasilnya. Dia juga sekarang mendengar saya sama saya yang saya kan. Iya. Nah ini Mas dari mana Mas? Mbaknya dari mbaknya yang ada keluhan mungkin ada keluhan. Ada keluhan sedikit. Apa itu? Sini tuh berat rasanya itu. Dilangsung baru-baru. Baru-barunya di mana? Nah, titik. Pernah juga Ustaz mempersaksikan Ustaz dulu Ustaz tahun 96 itu ibunya temen itu operasi sesar ya bata. Qadarullah bata, benar bata sudah lusuh, sudah berlumut itu yang diangkat dari rahimnya. Itu gimana konsepnya si jin itu bisa cerdas begitu? Yang tahu itu antum kan di rumah aja antum bilang kan gitu. Di sini banyak gitu. Aib. Kalau saya nggak tahu konsepnya jin itu secerdas itu, nggak tahu, antum yang tahu. Nanti gua ajarin.
Bingung. Dia cari wangsit. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup memahami Pak? Belum? Nih. Kalau saya tidak mau panjang supaya ini terapinya lebih maksimal juga gitu. Mas. Nih, mungkin ada unek di sampean ini, monggo. Mumpung di sini. Apa? Ada gangguan sama kepeng. Game ya? Game. Iya. Gamenya yang terketerlaluan. Sebenarnya nih dari awal anak memperhatikan antum, ya mohon maaf, antum secara tidak sadar sebenarnya tidak menyadari ya. Seakan-akan antum itu bisa membaca pikiran orang, seakan-akan seperti itu, seakan-akan antum itu bisalah dengan lisan antum itu, orang itu gimana ya, seakan ter apa namanya itu? Ya, tersugesti secara tidak sadar itu. Anda perhatikan dari awal. Kalau seperti itu, kenapa Anda tidak mengatakan dari awal? Karena antum sebenarnya supaya bisa kuat dulu, artinya kuat mengendalikan pengaruh-pengaruh itu di diri antum. Tapi kekuatan sugesti itu memang betul ada, Ustaz. Ada. Kekuatan sugesti memang ada. Kenapa saya mengasih madu tak suruh taruh di bawah lidahnya? Kalau saya minumkan madu, taruh bawah lidahnya. Kenapa? Karena di lidah itu kekuatan sugesti. Tuh, nah. Antum sadar tak? Sadar Pak? Anda perhatikan lagi ketika antum di rumahnya Ustaz Samsul ya. Anda kan tidak ngomong apa-apa tuh di sana, tidak ngomong apa-apa. Tapi antum banyak mengomentari Mas Arif waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Mental. Karena apa? Karena sebenarnya yang ngomong di dalam diri antum banyak itu rasanya bukan murni diri antum waktu itu. Ketika banyak mengomentari Mas Arif itu tidak murni antum sendiri waktu itu. Berapa kali antum saya perhatikan waktu itu kan tidak banyak bicara waktu itu antum ke Mas Arif pula, karena memang yang berbicara waktu itu bukan antum, tapi setan-setan antum yang ada dalam tubuh antum itu yang ngomong waktu itu. Pengaruh setan yang ada dalam tubuh antum dalam pengaruh itu yang juga mempengaruhi antum sampai
Dan itu seakan-akan sudah ada di dalam dada antum dan pikiran antum. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sudah, makan. Lawan mas, lawan dulu. Kemana Mas Rifki? Panggil Ustaz Supi. Hah? Dipanggil Ustaz Supi. Oh, Ustaz. Mas. Ya. Jadi yang perlu antum lakukan itu sekarang mungkin dengan keilmuan salaf antum itu sudah alhamdulillah gitu, keilmuan salafnya. Cuman antum tidak menyadari akan hal itu dari ada celah yang masuk ke antum, walaupun salaf antum sudah alhamdulillah ada celah yang bisa setan itu masuk. Afwan Ustaz, maaf potong bicaraan lagi. Ada lagi. Ini sekalian saya sampaikan, mungkin ada rekan di sini atau pasien di sini yang pernah mengalami hal serupa dengan saya. Keluarga saya tuh dulu pernah melakukan hal sering untuk saya tuh lidah ini setiap Jumat manis lahiran saya katanya itu pakai cincin emas murni, itu lidah ditarik dipasang ini apa? Di apa ya istilahnya? Dikerik. Ya. Dikerik. Ya, dulu ada juga di rumah seperti itu. Katanya biar lancar membaca, lancar ngaji. Itu kalau yang saya dengar di rumah. Dan sungguh saya dapati diri saya ini setiap berbincang lawan jenis saya pede. Bahkan saya ngerasa
setelah saya berusaha ya, bukan lalu dikatakan berhasil, saya berusaha untuk menghilangkan yang namanya faktor eksternal itu, ya tetap di diri saya tentang hal itu. Saya ibarat begini maksudnya. Pembangun Candi Borobudur udah mampus semua kan, tapi Candi Borobudurnya tetap tegak kan sampai sekarang. Seperti itu keadaan. Ini gimana itu? Pembangun Candi Borobudur sudah mampus semua. Iya. Tinggal Candi Borobudur Masih ada. masih tegak. Ya. Iya. Gimana tuh? Apa mau dibom? Maksudnya dihancurin aja nih lidah gitu. Maksudnya gimana? Iya, deh, bos. Oh. Jadi bom, kata tanda kutip di sini, bom di sini paksakan diri ini berubah total begitu maksudnya. Iya. Nanti dibom bilangnya salah sasaran. Iya. Hah? Nah, gimana tuh? Lah kan nanyanya ke aku boleh nanya balik nanya. Nanti dibom ya, ini itu yang ngebom, bukan marahnya ke Anda. Padahal Anda tidak ngebom apa-apa, tuh yang ngebom di belakang. Tak, marahnya ke Anda juga di rumah tak. Nuntutnya ke Anda tak. Antum sudah tinggal saya sendiri katanya. Iya. Loh, siapa yang membunuh Anda gitu? Enggak, Anda cuma ngingetin aja, mengada-ngada gitu kan. Nah, Iya. gimana? Nah, ya gimana? Ini kebiasaan itu atau kemampuan itu masih ada. Kemampuan itu ini kata Ustadz Naib waktu apa namanya kajian Jumat pagi, ada yang bertanya juga semacam itu. Ini bukan cuma hal bisa sugesti seperti itu ya. Ini cuma masalah perasaan. Cuma masalah perasaan ya yang ditanyakan oleh Ustadz Naib. Kenapa? Waktu itu memiliki perasaan seakan-akan sebentar lagi terjadi sesuatu, kemudian terjadi sesuatu kesungguhan. Setelah dijawab Ustadz Naib, sebenarnya ya, perasaan itu adalah bisikan setan, dan juga apa yang ada di lidah antum itu sebenarnya juga pengaruh setan. Gimana caranya? Buang setan itu. Kalau tidak mau diusir setannya, bagaimana? Buang sarangnya. Apa sarangnya? Motong lidah, yo please friend. Yo. Sudah tahu. Tuh. Masa nama dia itu. Potong. Potong. Jangan. Tuh ya. Ya bukan pas motong lidahnya, tapi sarang-sarangnya. Kalau antum merasa ini saya buka sekarang. Kalau antum merasa dengan apa yang antum lakukan itu bisa menjadikan orang seperti itu, berarti itulah sarangnya. Enggak, Ustaz, ini begini ya. Sekalian kan antum sedang bicara dengan si pasiennya langsung. Ada orang yang justru menikmati hal itu. Ada orang yang memiliki kemampuan itu tidak merasa aji mumpung. Nah, itu jujur, itu aku merasa tidak sebagai aji mumpung. Hanya merasa aku baik loh. Aku santun loh dengan para bunda-bunda. Nah, Ini fakta saya katakan. Itu perasaannya itu. Setan sedang mempermainkan aku di perasaan begitu. Merasa. Artinya Iya, ini. kalau seperti itu Rasa baik padahal tidak baik. Nah, itu. Lah saya baik dan tidak sombong, Ustaz. Iya, udah sombong. Tahu sendiri. Lah iya, udah. Merasa itu. Misalkan kalimat yang seperti ini juga. Sampai kadang saya bingung sendiri. Ini kenapa lawan jenisku ini pada kayak magnet gitu loh. Nggak pernah ngapa-ngapain, aku cuma bicara santun, aku baik-baik aja, aku nggak ngapa-ngapain. Perlu diingat, kata-kataku sekarang sedang menghipnotis antum ini. Benar. Tapi antum merasa. Dan kamu merasa percaya dengan aku sekarang? Enggak, ya syukur. Berarti sudah berkurang, sudah nggak ada. Udah nggak ada. Tidak percaya? Iya, karena sudah tahu dari awalnya. Coba dari awalnya nggak tahu pasti ngikut. Tidak. Ada. Antum di rumah ngomong apa? Anda percaya tidak? Gimana aku tahu ngomong apa? Nah, makanya Anda sampai antum bilang ke Ustaz Samsul katanya, Ustaz mudah percaya gitu.
Ya. Anda tidak percaya omongan antum di rumah itu, tidak percaya. Saudara. Kalau kita misalkan seperti ini juga, kalau kita seakan-akan dengan kalimat yang kita ucapkan kepada seseorang itu bisa langsung, istilahnya instan ya, instan bisa merubah orang itu ikut apa yang kata kita, itu sudah bukan, bisa dikatakanlah itu bukan pengaruh dari kita sendiri, tapi ada pengaruh negatif di dalam. Tapi kalau kita membimbing seseorang itu dengan lama-lama gitu, butuh kekuatan, butuh apa ya, butuh konsep gitu. Nah, berarti itu tidak ada kekuatan negatif yang kita. Misalkan antum mempengaruhi seseorang akhwat dengan satu kali ucapan langsung itu sudah bisa. Kadang ada konsep di situ yang bermain, Ustaz. Mungkin teman-teman ada yang paham tentang grup band ini. Ahmad Dhani, beri sedikit waktu agar kita datang itu biasa. Betul. Kalau kita sebagai pendakwah, kita mendakwahkan orang itu, belum tentu orang yang didakwah kita itu langsung suka. Itu kalau kita murni dengan kalimat kita yang kita pelajari, tidak langsung suka. Butuh waktu. Tak jangan disadari. Tapi kalau kita sekali mengucap ke orang itu langsung berubah, orang itu perlu dipertanyakan lagi. Itu yang namanya sugesti. Tapi ada salah satu pasiennya antum di sini, anak tidak merasa melakukan aji mumpung lama itu, hanya merasa ini kemampuanku aja. Nah iya, maksud saya memang tidak merasa aji mumpung. Misalkan saya sekarang berbicara kepada jamaah ini, ibu sekarang gini bla 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 bla, langsung ngikut ke apa yang saya katakan. Itu kan saya tidak merasa memiliki aji mumpung ke beliau, tapi beliaunya langsung berubah mengikuti apa yang saya ucapkan. Itu namanya sugesti. Itu belum perlu dipertanyakan. Ini pengaruh dari saya sendiri atau memang ada pengaruh negatif? Itu ya harus dipertanyakan. Tapi kalau saya menyampaikan kepada jemaah yang di sini, satu kali pertemuan belum ada perubahan, dua kali pertemuan belum ada perubahan, tiga kali pertemuan belum, masih perlahan mulai hijrah. Nah, itu barangkali kekuatan itu mulai memang dari suatu pelajaran. Tapi kalau instan, memang kita tidak merasa memiliki aji mumpung, tidak merasa. Kita itu yang bicara tidak merasa memiliki aji mumpung, tapi pengaruhnya menjadi aji mumpung. Itu sudah perlu dipertanyakan. Mana? Coba perhatikan jemaah saya yang hadir di sini, kira-kira langsung seketika itu juga berubah nggak? Tidak. Tidak. Butuh waktu semua. Ini pas coba tanyain Novin, butuh waktu semua. Itu pelajaran sugesti yang cukup tajam. Pernah saya dulu itu mendalami materi tentang filosofinya ninjutsu. Ya. Dari jauh aja orang itu, padahal tidak melihat aku cuma melihat dia dari sampingnya, dari telinganya. Kau lihat aku dan tersenyum, melihat tersenyum. Gitu. Tidak peduli itu cowok, cewek, bapak-bapak, tua, renta, anak-anak. Iya, namanya budaya setan. Itu budaya setan. Kenapa kamu minta cium tangannya ke saya atau saya ada nyium tangannya sampean malah? Itu yang dinamakan pengaruh negatif. Ya aku kameramen loh sekarang. Pada jawab sampean. Kita kesulitan loh. Kalau secara dakwah murni itu untuk merubah orang itu menjadi lebih baik. Saya pernah WA ke Ustaz Samsul. Jangankan merubah orang lain, berubah menjadi lebih baik. Merubah diri sendiri untuk merubah menjadi lebih baik itu sulit, apalagi merubah orang lain. Kalaupun orang lain itu mau berubah jadi lebih baik karena kita, itu adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Tapi kalau sekali kita berucap kepada seorang langsung berubah, perlu dipertanyakan itu.
Karena kita merubah diri kita sendiri itu sulit, apalagi merubah orang lain. Mas Ari itu mampu mengubah orang lain, mengubah diri sendiri tidak bisa. Nah, Sudah berubah aku. Udah. pagi-pagi dicariin, ada di mana? Ada di mana? Ternyata memang di rumah katanya jam 6. Karena mungkin ada yang entah di belakang atau di mana, entah tidur jam 6. Iya. Agak siangan dikit ada WA. Ali ke rumahnya? Tidak ada. Ternyata ada di pinggir kaki. Iya. Iya. Lari dari kenyataan. Subasa lari. Ya Mas, tuh antum harus sedikit disadari dulu. Ini saya karena antum sudah berbuka sedikit karena merasa ada gangguan ya dengan setan gepeng tentang HP ya. Saya buka sekali kalau memang di antum itu masih ada sedikit pengaruh sebenarnya yang tidak antum sadari sebenarnya ya, itu yang perlu di tatapannya begitu Dengarkan. ya, itu yang harus antum sadari dulu sebelum mungkin teman-teman kita tidak lanjut ke antum sadari. Karena apa? Anak yakin antum tuh bisa karena ilmu salah antum tuh tinggi sebenarnya, cuma ada celah aja, ada celah dikit, itu yang harus antum koreksi dulu, antum sadari dulu, ya. Sebenarnya kalau masalah mungkin anak perlu belajar kan, tuh, anak perlu belajar kan, tapi ada celah sedikit di antum itu yang harus antum sadari sebenarnya. Sampai ada yang bertanya, iya. Betul. Itu anak perhatikan memang dari awal sampai terakhir itu anak perhatikan yang di rumahnya Mas Rifin, Ustaz Mansur. Nah, itu Zat belum terjawab Zat. Gimana masalah lidah yang dikerek-kerek itu Zat? Masalahnya itu memang pengaruh apa? pengaruh itu masih terasa. Pengaruh keyakinan orang tua. Entar lagi saya yang ngerek. Sugesti orang tua sampai detik ini masih menjelma di badanku gitu maksudnya. Itu budaya. Budaya yang Sebenarnya yang mengajarkan bicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara buka di Al-Qur'an Ar-Rahman, Allamahul bayan. Allah lah yang mengajarkan pintar berbicara. Allah. Tidak ada yang lain. Jadi pengaruh budaya ini itu yang masih melekat. sugesti budaya saja. Bukan sugesti budayanya, tapi keyakinannya. Keyakinannya. Enggak, aku enggak ngerasa apa. Bukan di antum, tapi keyakinan orang tua yang memiliki budaya seperti itu turun ke antum, melekat di antum, memiliki ikatan di antum. Saya punya anak di luar tanpa dikasih itu pandai bicara karena Allah yang mengajarkan. Entah. Mungkin. Termasuk bahasa. Siapa yang menciptakan bahasa? Allah. Tidak ada yang selama ini di dunia yang mengklaim bahasa Madura yang membuat si A, si B sampai sekarang bahasa Inggris yang mengklaim itu tidak. Allah keragaman bahasa Allah menciptakan. Ini intinya antum ingin melepas itu pengaruhnya. Aku sudah ngerasa nggak ada itu, tapi kok tetap masih. Itu kan kerasa. Jangan dinikmati. Mulai saat ini diyakini itu dibuang. Ya Allah, saya buang kekuatan yang mampu mempengaruhi orang lain. Pernah saya mencoba tuh Ustaz Ahmadi pernah. Pada ujungnya akhirnya aku jadi seorang pendiam kaku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, baca itu diperbanyak. Al-Mahmul Bayan, Al-Mahmul Bayan. Allah yang mengajarkan kita berbicara. Ya udah. Iya. Insya Allah lebih pintar daripada yang itu. Untuk hanya pengaruh bias sementara, bias setan sementara. Bukan pernah ya. Akhirnya aku praktekin apa kebiasaan dari yang Ali katakan radhiyallahu anhu. Lebih baik kalian diam daripada disuruh diam. Ya udah, aku pilih diam. Ini apa namanya?
artinya antum ya, ingin melepas itu, yakin. Nah sama dia tak lagi semua dikerat lagi. Ya harus gitu. Bila agar itu dibuang, kemampuan itu kita semua yang melihat, yang mampu melihat hal dari ya Allah, mulai hari ini itu adalah ikhlas, saya buang semua kemampuan itu. Udah, kalau untuk ikrar itu sudah. Tapi kenapa sih tetap melekat? Kalau ikrar itu artinya jangan diulangi lagi. Kalau masih diulangi lagi, Lah, tanpa disadari, lah kok sih iya gitu kadang. ya tak lagi lah. Tak lagi lah. Mbak ada ikrar apa dapat hadiah? Baca ikrar. Jom, kayaknya. Di shoot lah. Di syuting lo ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan selain Mas Arif? Ini yang dari tadi. Iya. Dari Mas Yang Arif. lain mana? Yang lain mungkin. Dan itu kan karena dari keturunan keluarga itu gimana cara memutuskannya itu? Gimana? Kan saya kan karena dari keturunan keluarga kan yang cara memutuskannya. Iya, tak lagi ini masalah ini karena ada indikasi jenazah juga. Ada indikasi jenazah, kalau sudah ada, tapi turunnya itu memang karena ada perpaduan yang dari menantunya Banyuwangi, turunnya ke judulnya. Tapi apa? Ini termasuk kena imbas juga gitu. Jadi cara putusnya itu tak lagi ikrar dulu, nanti kita bimbing gimana arahnya, itu gitu. Biasanya kita melakukan ikrar dulu, setelah ikrar kita bimbing, kita melakukan pembimbingan seperti beliau ini. Awalnya ikrar, setelah itu kita melakukan pembimbingan, tapi biasanya dalam pembimbingan ini tidak langsung sembuh, enggak, tapi adalah petunjuk-petunjuk awal, adalah hidayah Allah yang menjadikan kita terputus dari ikatan-ikatan itu. Seperti yang ini, setelah ikrar ternyata masih terus, sakitnya masih terus sampai ada petunjuk Allah. Petunjuknya dari mana? Ternyata petunjuknya dari sebuah kasur yang harus dimusnahkan seperti itu. Selain dari yang dikerok itu tadi itu sendiri, ternyata ada bubul yang yang dikerok itu apa? bisa Lidahnya dikerok. mengikat juga, sehingga Ini lidah. masak itu tidak mau. Lidahnya siapa? Saya. Jadi begini. Ada Yang ngerok siapa? kalau misalkan Katanya ada bapak, kalau kunjungan, dari kita, itu juga, Pak. gitu. Setelah Oh, saya aja ya. bimbingan, coba ada hidayah. Saya kan pernah tahu bapak saya itu ya Bubul Tiap mengikat yang Jumat itu bisa burung menjadi saraf. apa itu jalapin itu yang cocornya kuning itu 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 dikerok itu sampai yang burung itu lidahnya kan dua, yang di atas dikerok akhirnya putus, setelah putus itu bisa ngomong Oh ya? Assalamualaikum. Itu dari segi apa? Kok bisa terus burungnya itu bisa ngomong? Saya tanya-tanyakan. Nanyanya bikin pusing aja tadi. Lalu bagaimana dengan hewan gitu kan? Nah, iya. Itu kok ada sugestinya kok bisa ngomong itu apa dari kerokan itu apa? Loh, itu saya nyata, bapak saya sendiri loh, tiap Jumat itu kerokin lidahnya jalak penyu, jalak yang hitam itu dikerokin tiap Jumat. Setelah itu kok terus lidahnya di atas itu kok bisa ngomong Assalamualaikum. Coba tarik. Apa itu dari sugesti apa? Iya, semoga pada karena ini juga pertemuan ibu dengan kami di rapat ini termasuk hidayah dari Allah. Tinggal kita jalankan aja.
kita memegang erat-erat hidayah itu supaya tidak terlepas. Sebelumnya itu kita nggak segera ini yang sini cuma saya ulur terus sampai saya perusahaan saya meninggal sudah kesini di sini sampai saat itu sudah bisa balik. Ya, kalau sudah ada lagi, Ibu apa namanya paru-paru ya? Kita apa namanya? Langsung rupiah aja dulu. Tapi dengan kalau dulu masalah nanti. Apa tuh? Sambil nunggu yang berwudhu, ditata dulu anunya, apa namanya? Ditata tempat duduknya, jangan dempetan, takutnya ada reaksi yang anu biar. Mas Ari, Siap. sudah ikhlas dibuang kemampuan mata, lidah. Iya. Ikhlas ya. Plus. Jadi itu bukan sebuah kemampuan. Kemampuan kita itu sudah sempurna. Kita sudah diciptakan oleh Allah itu adalah fi ahsani taqwim. Tanpa bantuan mereka pun setan-setan itu kita sudah paripurna. Ciptaan Allah paling sempurna itu kita. Puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang merasa memiliki jin nasab itu kalau masih kecil sampai balik. Begitu balik itu sudah kasar, berarti usaha kita sendiri. Kemampuan yang mulai kecil itu digunakan terus menerus itu karena usaha kita sudah. Jadi jangan katakan nasab lagi, itu sudah kasar kita itu karena usaha kita sendiri. Masih mau menyimpan kemampuan itu sampai detik ini. Jadi yang punya leluhur dulu disadari atau tidak pernah berkolaborasi atau minta bantuan kepada jin, maka hari ini kita putuskan semua kemampuan yang kita miliki di lidah, di mata, di hidung yang aneh, tidak sama dengan manusia yang lain, itu bukan kemampuan juga. Karena hakikatnya kita itu sudah sempurna dibanding yang lainnya. Bahkan dibanding malaikat pun kita sempurna. Cuma jeblos setidaknya kita adalah ketika kita banyak dosa kepada Allah. Ketika kita levelnya sesuai dengan koridor, maka kita bisa melampaui malaikat. Bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kelebihan beliau. Ikhlaskan hati. Jadi kita ridho semuanya dibuang, dibersihkan dalam badan kita yang selama ini menumpang jin-jin nasab maupun kasab yang kita usahakan, yang kita taati. Kita taat kepada mereka itu adalah merupakan kasab kita, seolah-olah ini kemampuan, enggak, ini baik, hanya ditipu, serasa manis padahal pahit, serasa enak padahal tidak enak. Kita buang semuanya, ikhlas karena Allah. Kita acungkan tangan seperti kita bersyahadat. Ya, tangannya. Kita mulai ikhlas karena Allah, buang semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan syahadat, kita bersaksikan lagi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Tuhan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Qawi, ya Qawi, ya Aziz,
Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha menyaksikan, Ya Allah yang Maha menyaksikan, saksikanlah ikrarku ini. saksikanlah ikrarku ini. Ya Allah yang Maha mengambil sumpah, Ya Allah yang Maha mengambil sumpah, maka ambillah sumpahku ini. maka ambillah sumpahku ini. Ya Allah, Ya Allah, dengan namamu yang agung, dengan namamu yang agung, saat ini, saat ini, mulai detik ini, bahwasanya saya mewakili keluarga saya, mewakili keluarga saya, mewakili leluhur saya, mewakili leluhur saya, mewakili seluruh keturunan saya, mewakili seluruh keturunan saya, mewakili seluruh keluarga besar saya, mewakili seluruh keluarga besar saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya putuskan seluruh perjanjian, seluruh sumpah, akad-akad haram, dan ikatan-ikatan antara kami dengan bangsa jin, antara kami dan bangsa jin, baik secara sadar atau tidak. Ya Allah, saya batalkan semua segala persekutuan yang pernah dilakukan oleh leluhur saya dengan bangsa jin manapun juga. Ya Allah, dengan memohon kekuatan dan perlindungan dari Engkau yang maha kuat di atas segala-galanya, saya menyatakan iblis beserta bala tentaranya adalah musuh saya. Ya Allah, jika selama ini dalam tubuh saya dan kehidupan saya ada jin yang menyertainya, maka hempaskanlah sejauh-jauhnya dari hidup saya. Ya Allah, Ya Allah, haramkanlah darah saya, haramkanlah daging saya, haramkanlah tulang belulang saya, haramkanlah semua organ-organ saya, haramkanlah seluruh sel-sel saya, didiami oleh bangsa jin manapun juga. Ya Allah, mulai saat ini, mulai detik ini, saya haramkan makanan dan minuman saya dinikmati oleh jin di dalam tubuh saya. Saya mohon ya Allah, jika mereka telah makan dan minum dari tubuh saya selama ini, maka jadikan itu racun yang sangat berbisa. Ya Allah, dan jadikan makanan dan minuman saya, mematikan bagi mereka semua. Ya Allah, hancurkanlah sifat-sifat buruk dalam diri saya yang selama ini ditunggangi oleh jin di dalam tubuh saya. Hancurkanlah ya Allah amarah di dalam jiwa saya. Ya Allah, hancurkanlah rasa dendam dalam jiwa saya. Ya Allah, hancurkanlah rasa sakit hati dalam batin saya. Dan rubahlah semua sifat buruk itu dengan sifat sabar, sifat ikhlas, dan sifat ridho dalam jiwa saya. Ya Allah, oleh karena saya telah bersumpah di atas namamu yang agung
Maka lindungilah saya. Maka lindungilah saya. Saat saya lalai ya Allah. Saat saya lalai ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Dan ampuni saya ya Allah. Dan ampuni saya ya Allah. Saat maksiat terlintas dalam benak saya. Maksiat terlintas dalam benak saya. Inna salati Inna salati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, Sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadahku, hidup dan matiku hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ukhruj ya Allah, 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 ukhruj ya Allah. Baca ayat kursi sambil diusap dada sebelah kiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca Al-Ikhlas sambil sentuh dan usap-usap di daerah perut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca surat Al-Falaq 3 kali sambil sentuh dan tepuk-tepuk kecil di daerah punggung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bacaan nas 3 kali di daerah leher dan daerah kepala kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang masih tersisa sakit di daerah ini? Tadi yang sakit di belakang, daerah leher atau punggung masih terasa sakit. Di mananya yang masih berat di yang salah ya. Jadi Ntar lagi biar lebih leluasa biar